Sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, sedikit ingin menyampaikan tentang bagaimana dalil hukum merayakan dan memperingati Maulid ataupun hari kelahiran ataupun bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nikmatul Kubra disampaikan dan dijelaskan bahwa sudah ditegaskan oleh beberapa sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk beberapa sahabat mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah menyampaikan tentang bagaimana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini faslun bi bayani fadli Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang menjelaskan bagaimana keutamaan kemuliaan dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, sahabat Nabi, pernah mengatakan tentang Maulid. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Bahwa sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, qala Abu Bakar Siddiq, berkata sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dikatakan oleh beliau, man anfaqa dirhaman, siapapun orangnya, anfaqa, menginfakkan, mengeluarkan, menyisihkan sebagian daripada hartanya, ya sedekah, menginfakkan, man anfaqa dirhaman, hartanya, ala qiraati Maulidin Nabi, dalam urusan untuk diadakannya pembacaan Maulid ataupun perayaan Maulid. Jadi siapapun orangnya yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan harta bendanya, menginfakkan harta bendanya agar terlaksananya perayaan Maulid, pembacaan Maulid, itu dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi bil jannah. Orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, sedekah untuk acara Maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, bakal jadi temanku nanti di dalam surga. Artinya orang yang sedekah, yang mengeluarkan harta bendanya untuk hari raya Maulid, untuk pelaksanaan peringatan Maulid, itu sudah dapat jaminan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada doa dari sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan dikatakan seandainya seluruh amal manusia itu dikumpulkan, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, seluruh amal manusia dikumpulkan ditimbang dengan amal sahabatku yang mulia Abu Bakar Siddiq, tidak ada bandingannya. Lebih mulia, lebih tinggi derajat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bayangkan kalau kita kumpulkan amal-amal baik kita nih, ditimbang sama amalnya Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia, itu nggak ada sedikit pun mengurangi kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai dikatakan sahabat-sahabat itu mulianya itu berterus-terusan. Ya, setiap harinya mereka itu melaksanakan beberapa perkara-perkara ibadah, sholat sama Nabi, ibadah sama Nabi, berjuang sama Nabi. Itu kalah. Semua amal sahabat itu kalah dengan 3 hari perkara Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika nemenin Rasulullah dalam luar. Bayangin. Sedangkan ibadah sahabat-sahabat Nabi ketika zaman tersebut nggak ada. Bisa kita bayangkan cintanya para sahabat. Bagaimana cintanya para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Ziyad. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Ziyad. Sayyidina bin Ziyad. Abdullah bin, ini sahabat Nabi. Ketika Nabi wafat, cintanya sahabatnya. Ketika sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Nabi Muhammad Rasulullah wafat, ketika Rasulullah wafat,
Beliau langsung minta izin, minta ridho ke Allah. Ya Allah, ridhoi diriku, izinkan diriku, aku akan mengambil 2 kelopak mataku. Buta. Ada satu kisah sahabat Nabi ketika setelah Rasulullah wafat, itu matanya dicongkel sendiri. 2 matanya dalam keadaan nikmat anugerah, jelas nggak buta, tapi setelah Nabi wafat dibutakan matanya dengan dirinya sendiri. Kalah mata, diambil, dicongkel matanya, sehingga semua sahabat pada tanya, ya Abdullah, loh, kenapa ente congkel mata ente? Kenapa ente butain mata ente? Apa jawabnya? Untuk apa hidup di dunia ngelihat keindahan yang ada, kalau nggak bisa melihat keindahannya Nabi besar Muhammad? Coba, sahabat berani ngebutain matanya karena pengen lihat pandangan kepada Nabi. Sampai dikatakan, aku tidak pernah lagi menginginkan untuk melihat segala sesuatu yang ada di dunia setelah Rasulullah wafat. Coba, sahabat-sahabat Nabi cintanya kepada Rasulullah. Dan kalau kita nggak ada apa-apanya cinta sama Nabi, belum seberapa. Kadang-kadang kita lebih berat urusan keluarga, urusan yang lain daripada urusan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah. Siti Khadijah, kenal Siti Khadijah? Siti Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad. Beliau sampai mengatakan, wahai Rasulullah, ketika nanti aku wafat terlebih dahulu. Nah, istrinya Nabi, wahai Rasulullah, wahai suamiku, seandainya nanti aku wafat terlebih dahulu, lalu perjuangan dakwahmu belum selesai ya Rasulullah, lalu aku wafat terlebih dahulu, kau pergi ke kuburanku, kau kunjungi kuburanku, kau buka dan kau gali kuburanku. Untuk apa wahai istriku Siti Khadijah? Kau ambil tulang belulangku, kau bawa ke pasar ya Rasul, kau jual. Seandainya ada harganya tulangku untuk dijual, kau jual. Lanjutkan dakwahmu ya Rasulullah. Coba, Siti Khadijah ketika beliau masih hidup mengatakan kepada suaminya, kepada Rasulullah, seandainya aku meninggal terlebih dahulu, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kau gali kuburanku, kau ambil tulang-tulangku di dalam kubur, kau jual ke pasar. Untuk apa? Untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jauh kita dengan para sahabat-sahabat, dengan orang-orang saleh, jauh sekali. Nah, ini dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang menginfakkan hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad, kana rafiqi ma'il jannah, akan menjadi temanku nanti di dalam surga. Berarti sudah mendapat doa dan jaminan dari Rasul. Dari Rasul. Ini orang yang ngaji di sini hatinya kiranya kemana? Ya, biasa ya. Kalau dari rumah nggak bawa niat ya begini. Makanya dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, bil adab bil amul ini, bil ilmi mislahul amal, wa bil amal tunalul hikmah. Dia orang-orang soleh. Yang bedain kita sama orang soleh apa? Niatnya. Niatnya. Sholatnya sama. Sunan Ampel, nggak ada sholat isya 5 rakaat, nggak ada. Kita sholat isya 4 rakaat, Sunan Ampel 4 rakaat, loh kok beda? Sunan Ampel jadi wali kok kita enggak, niatnya beda. Wali-wali Allah sama ibadahnya kayak kita, sedekah, punya keluarga. Kenapa diangkat derajatnya? Yang membuat beda derajatnya mereka dengan kita nih. Maka dikatakan an-niyat ruhun ibadah. Niat itu dasar dari perkara-perkara ibadah kita kepada Allah. Lihat, orang-orang soleh, wali-wali Allah itu kalau ke masjid, kalau sholat ke masjid, dan kita sama ke masjid. Yang bikin beda, kalau orang soleh ketika datang ke masjid ingin melaksanakan ibadah, mendahulukan kaki kanan sambil baca doa masuk masjid. Sampai di dalam masjid baca doa itikaf, nawaitu an a'takifa muddatan fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi setiap saat dan detiknya perkara ibadah, pahala dari Allah. Karena diniatin, kalau kita enggak. Biar kata kita zikir tapi nggak niatin itikaf, dapat pahala zikir nggak dapat pahala itikaf. Yang bikin beda nih niatnya. Makan itu hukumnya apa? Apa hukumnya makan? Ayo. Wajib. Ayo, hukumnya makan apa? Mubah. Masa iya? Makan itu hukumnya wajib. Kalau misalkan yang nggak makan berarti dosa. Ya salah.
Makan itu hukumnya dalam agamamu dikerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Dikerjakan nggak ada nilai pahalanya, nggak dikerjakan nggak ada dong. Tapi kalau sudah didasari niat, coba orang-orang soleh itu kalau mau makan baca doa pakai niat, ya Allah saya niat memakan rezekimu untuk buat ibadah kepadamu. Selama satu butir masuk ke dalam perutnya orang-orang soleh jadi perkara ini paha yang bikin niat, bikin beda niatnya. Makanya ayo, saya bukan misalnya mengatakan bil adab yafhamul ilm wa bil alim yuslahul amal wa bil amal tunalul hikmah. Dengan adab orang itu ngertiin. Makanya orang kalau nggak punya adab nggak bakal ngerti apa-apa. Lihat, Syekhana Khalil sering kita ziarah ke Kiai Khalil Bangkalan kan? Apa sih modalnya? Adab sama guru, akhlak sama guru. Padahal lebih alim Kiai Hasyim, lebih alim Kiai yang lain. Kenapa diangkat derajatnya? Adabnya cakep. Ketika di majelis, ketika ngambil ilmu, nyari ilmu, adabnya dipakai sehingga yuslahul amal, memperbagus perkara-perkara amal ibadahnya. Wabil amal tunalul hikmah. Ketika sudah bagus amal ibadahnya sesuai dengan ilmu dan didasari dengan adab, tunalul hikmah, dapat hikmah dari Allah. Apa hikmahnya? Keridhaan Allah, keridhaan Allah. Nah, mumpung di bulan Maulid, saya sering mengingatkan jangan pernah bosan-bosan untuk sholawat kepada Rasul. Udah ada yang khatam sholawat nariyahnya? Ayo yang belum khatam dari sekarang, mumpung masih ada sisa hari-hari bulan Maulid, jangan sampai kita lewatin bulan Maulid belum kita kasih hadiah buat Nabi Muhammad, belum kita kasih kado buat Rasulullah. Kalau anak kita ulang tahun kita sibuk utang-utang, bener gak? Kadang-kadang belum ada duitnya utang dulu kita. Bang, utang dulu bang, buat apa? Buat persiapan ulang tahun anak saya. Masa buat Nabi kita nggak bisa? Minimal kita nggak perlu utang, udah dikasih sama Allah. Sholawat. Saat harus duduk, harus dalam keadaan ini nggak? Apa khusyuk? Nggak? Jalan kemana sholawat? Ya, sambil ngobrol sholawat. Di dapur sholawat. Segala perkara sholawat. Orang kalau makin banyak sholawatnya makin cepat ruhnya nempel sama Nabi. Makanya kadang-kadang saya perhatiin tuh, maaf, saya pernah coba cari tahu bagaimana sih ulama-ulama ahlul mahabbah, ulama-ulama ahlul mahabbah yang punya cinta kepada Nabi kuat itu, apa sih rasanya? Sholawat. Sampai urat-uratnya sholawat. Makanya jangan heran kalau Kiai Sufyan, guru sekaligus mertuanya Kiai Khalil As'ad, itu bisa ngatamin sholawat nariyah dalam sehari 3 kali tuh. 4.444 3 kali dihatamin, dibaca sama Kiai Sufyan oleh rahmat. Kapan waktu buat yang lainnya? Berarti cuma sholawat doang, nggak ngapa-ngapain Kiai Sufyan. Sama kayak kita. Loh kok bisa ngatamin 3 kali sehari 3 kali hatam nariyah 4.444? Gimana Ustaz? Semuanya baca sholawat, kulitnya sholawat, semuanya sholawat, sehingga apa-apa yang dikerjakan tujuannya kepada Nabi Muhammad. Tuba liman ta'zimu wa yatamarami wa marmah. Beruntung orang-orang yang tujuan segala perkaranya, segala sesuatunya ditujukan untuk Nabi Muhammad, karena nanti ketika ditujukan kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang belum khatam sholawatnya baca, ya, yang masih malas baca sholawatnya baca. Terutama setiap habis sholat wajib baca sholawat nariyahnya sekali-kali baca, sekali-kali enggak. Ya wajib setiap habis sholat 11. Jangan ditinggalin, biar kita punya hidup, kita punya keluarga, berkahnya beda. Ke ibadah orang kalau misalkan sekeluarga ke ibadah kurang, lihat sholawatnya kurang. Ke ibadah ini kurang demen nih, sholatnya males, ngapa-ngapain males. Lihat tinggal gimana hubungannya sama Nabi Muhammad. Coba kalau hubungannya kuat sama Nabi Muhammad, sholawatnya kenceng sama Nabi Muhammad, rasa-rasanya pengen terus ibadah kepada Allah, memperbagus hubungan kepada Allah. Ya, banyakin sholawat.
Nah itulah daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa orang yang menginfakkan hartanya akan jadi temannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika nanti memasuki surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan barokahnya ratib, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, khususnya saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit, ya seperti Haji Marhoni, istrinya dalam keadaan sakit, orang tua kita Abah Syamsuri, dan semua saudara-saudara kita, keluarga kita dalam keadaan sakit. Ya Allah, barokahnya ratib, barokahnya maulid, barokahnya salawat kepada kekasih Muhammad. Angkat penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, hilangkan penyakit mereka ya Allah, ganti dengan kesehatan, kesembuhan dalam keadaan taat ibadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi rasulillah ya jami'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'i hamdan wa mazidan. Ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اجار لك ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحمد به رضا ونفرج به الكرام وتدى بالحوادث نعم بالرجاء واستوعد ويشكر الكرام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمن نفس بعدد كل معلوم الا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذنوب والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجدتنا اخواننا اخواتنا خالنا خواتنا مشايخنا ولاخواننا ولمن احب الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا سيدي الحاجات والمغفرة والخطيئات والعافية محمد يا سيدي الكريم مجيب الدعوات. اللهم اغفر لامه محمد، اللهم ارحم بامه محمد، اللهم انصر لامه محمد، اللهم اصلح لامه محمد، اللهم اغفر لامه محمد، اللهم ارفع لامه محمد، اللهم اشف لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا مولانا محمد رحمة أمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد وآجلا آجلا يا رب العالمين. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، واغفر لنا كل شيء ولا تصلنا كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء، واتنا كل شيء واتنا كل شيء واتنا كل شيء. اللهم لك الحمد والشكر ولك المنطق وأنت ربنا حق ونحن عبيد قريبا، وأنت لم تزل لذلك أحلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل جزير ويا كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير وتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير يا رب، حاجاتنا إليك كثير يا الله، حاجاتنا إليك كثير يا الله، وأنت عالم بخبير وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. نجنا بمن لا يخاف منك بحق حرمة نبيك المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واحرسنا بعينك التي لا تنام واكتبنا بكنافك التي لا يرام، وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد. Mangga. Tuh, pegang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah hidangan jangan ada yang bubar karena ada maklumat pengumuman ya. Terus ibu-ibu yang di luar jangan ada yang bubar, nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai acara yang insya Allah kita sama-sama laksanakan bersama ya. Jadi jangan ada yang bubar, nanti ada pengumuman, ada maklumat. Salur talangkong. Pak keluar ke ya, keluar.
Kita siapa aja? Pokoknya masuk. Ya boleh. Keluar, mari pada depan. Pecilin lagi. Mari depan. Beri boleh. Siapa keluar?